طيب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأحبة حبكم الله وجعلني وإياكم من المتحابين فيه سبحانه نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير ولكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. Ikhwani fid din, rekan-rekan yang semoga Allah Azza wa Jalla muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang cerah atau panas, Pak? Cerah ini kita kembali diberikan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat untuk dapat duduk di majlis yang mulia ini dengan tujuan bersama-sama memperdalam keilmuan kita, memperluas pengetahuan kita akan agama Allah Azza wa Jalla, khususnya apa yang sudah diagendakan insyaallah tabaraka wa taala di setiap pekan keempat atau kelima. Kita akan sama-sama mempelajari dan berupaya untuk mentadabburi beberapa ayat ataupun surat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, Allah Azza wa Jalla turunkan di dalam Al-Quran Al-Karim yang menjadi sumber utama bagi kita semua di dalam mengambil setiap hukum ataupun prinsip hukum untuk menjalankan agama kita yang akan terus dan senantiasa kita pegang teguh insyaallah azza wa jal hingga ajal menjemput. Ikhwatal iman, akhawatil a'izza, a'azzakumullahu azza wa jal, diagendakan bahwa kita akan sama-sama mempelajari juz ke-30 dari Al-Quran yang insyaallah rencana awalnya kita akan mengawali perjumpaan kita ini dengan membahas surat-surat pendek terlebih dahulu, mulai dari surat An-Nas hingga surat Ad-Duha. Barulah setelah itu kita akan pelajari mulai dari surat An-Naba. Namun demikian tidak elok rasanya kalau kita tidak membahas terlebih dahulu surat teragung di dalam Al-Quran yang merupakan induk dari setiap ayat ataupun surat di dalam Al-Quran, yang merupakan pembuka dari Al-Quran yang mulia ini, yakni suratu Al-Fatihah. Biidznillah tabarak wa ta'ala, pada 2 atau 3 pertemuan ke depan kita akan sama-sama mengkaji lebih dalam isi kandungan makna, hukum, faidah, juga hikmah yang terdapat di dalam surat yang mulia ini, sehingga kita tidak lagi bengong atau bingung atau lalai dalam sholat kita, karena kita yakini dan ketahui bersama bahwa kita sholat pasti membaca surat Al-Fatihah. Para ulama hampir sepakat bahwa membaca surat Al-Fatihah merupakan satu di antara rukun sholat. Jika rukun tersebut tak ada, maka sholat itu pun tidak dianggap sah. Karena sampai para ulama membahas apa hukumnya seorang yang sholat
sebagai makmum dan dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa perkara tersebut sangat penting. La salata liman lam yaqra bi Fatihati Al-Kitab atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Fatihatu Al-Kitab, yakni suratu Al-Fatihah dalam setiap rakaat salatnya. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Hal pertama yang bisa kita pelajari tentang surat Al-Fatihah ini adalah kedudukannya, martabatnya di dalam agama ini, di dalam agama Islam. Di hadapan kita semua ya bisa kita saksikan bahwa para ulama menjelaskan surat Al-Fatihah itu memiliki kedudukan yang teramat tinggi di dalam agama Islam. Ia merupakan surat teragung. Kalau kita pernah ketahui bahwa ayat teragung itu adalah ayat apa? Ayat teragung dalam Al-Quran itu ayat apa? Ayat kursi. Maka surat teragung dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Maka surat yang teragung dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Karenanya ia dicantumkan di awal, yakni mushaf Al-Quran sebagai pembuka sekaligus yakni isyarat bahwa ia adalah surat yang menjadi induk bagi setiap isi kandungan ataupun ayat yang disebutkan dalam surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, ikhwatal iman, a'azzakumullah, para ulama membahas tentang hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Tadi kita sebutkan bahwa para ulama sepakat seorang yang hendak salat dia wajib untuk melaksanakan rukun yang satu ini, yakni membaca surat Al-Fatihah. Sekiranya ia salat dan lupa untuk membaca surat Al-Fatihah, maka rakaatnya tersebut dianggap tidak sah atau batil dan dia harus mengulangi rakaatnya untuk kedua kalinya dan dianggap sebagai rakaat yang pertama jika itu rakaat yang pertama. Ini pendapat jumhur ulama berdasarkan pada hadis yang tadi kita sebutkan, la salata liman lam yaqra bi Fatihati Al-Kitab. Kemudian ada pembahasan tentang surat Al-Fatihah ini boleh wajib dibaca bagi imam, munfarid atau makmum seluruhnya, atau hanya imam dan munfarid adapun makmum tidak. Saking pentingnya surat Al-Fatihah. Dalam hal ini ada setidaknya 2 atau 3 pendapat yang disebutkan di dalam ilmu fiqih dalam permasalahan ini. Pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah baik dia sebagai imam atau sholat sendirian atau dia sebagai makmum. Imaman kana au ma'muman au munfaridan. Karena itu masuk dalam keumuman hadis tadi. La salata liman yaqra bi Fatihati Al-Kitab. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Karenanya ini memberikan cakupan yang umum atau setidaknya general, mencakup setiap orang yang melaksanakan salat, baik dia salat sendiri, baik dia salat sebagai imam atau dia salat sebagai makmum, wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Ada pula hadis yang lain yang dijadikan sebagai dasar ya, pada pendapat yang pertama ini, bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, sepertinya kalian membaca sesuatu di belakang imam, ya, di belakang Rasulullah SAW. Qalu na'am. Mereka para sahabat menanggapi, benar wahai Rasul. La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Kalaupun kalian hendak membaca surat, yakni ayat di dalam salat kalian sebagai makmum, maka jangan baca yang lain kecuali surat Al-Fatihah.
kecuali surat Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Karena sejatinya tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca surat tersebut, yakni surat Al-Fatihah. Dan mazhab ini diambil juga dipegang teguh oleh para ulama Syafi'iyah, dan sebagian dari para ulama ahli hadis, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana mereka memandang bahwa membaca surat Al-Fatihah itu wajib hukumnya bagi seorang yang salat sebagai imam atau munfarid ataupun sebagai makmum. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa ia tidak wajib bagi makmum. Ia tidak wajib bagi makmum, sehingga makmum ia memiliki kewajiban hanya menyimak bacaan imam. Ini pun qaul inda ba'dil ulama. Alasannya apa? Karena ada hadis yang menyebutkan man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Siapa yang salat dan dia berada di belakang imam, maka bacaan imam itu adalah bacaannya. Sehingga kewajiban seorang makmum itu hanya apa? Menyimak bacaan imam, terkhusus di salat-salat jahriyah. Para ulama yang mengambil pendapat ini pun menyebutkan dasar yang lain, ya, sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam ayat tersebut, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jikalau Al-Qur'an itu dibacakan, diperdengarkan di hadapanmu, maka apa? Simaklah baik-baik dan diamlah, la'allakum turhamun, semoga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang dirahmati. Qalu, ya, mereka memberikan satu argumen terkait ayat ini. Mereka menyebutkan innallaha jalla jalaluhu amara bil istima' liqira'atil qur'ani wal insat. Wal ayatu nazalat fi sya'nil istima'i fi shalah. Yani idza qara'a al imamu fa'ala al ma'mumi an yunsita wa yastami'. Fadallatil ayatu ala annahu la qira'ata 'ala al ma'mum li'anna al imama yaqra' li nafsihi wa lil ma'mumin, wa hadha qawlu yani madhab Abi Hanifah wa Ahmad rahimahumullah. Jadi pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwa ayat tadi itu Allah Azza wa Jalla turunkan tentang ibadah salat secara khusus. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kita diperintahkan untuk istima' dan insat. Istima' itu beda dengan sami'a yasma'u. Sami'a yasma' mendengar, kalau istama' yastami' ya mendengar disertai dengan apa? Penghayatan. Ini kalau dalam bahasa kita menyimak. Kurang lebihnya demikian. Itu istima'. Fastami'u lahu wa ansitu, dan ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala. Pendapat yang ketiga ini pendapat Al-Imam, siapa yang belum? Syafi'i sudah, Abu Hanifah, Ahmad, Imam Malik. Al-Imam Malik rahimahullah. Dan ini pendapat Imam Malik ini pun yang diambil juga terapkan ya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kita kenal nama itu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ahmad ibn Abdul Halim rahimahullahu ta'ala, annaha tajibu 'ala al-ma'mum fi as-salati as-sirriyah allati la yajharu fiha al-imam kadh-dhuhri wal 'ashr, fa amma fi as-salati al-jahriyah fa innaha takfi qira'atu al-imami wa 'ala al-ma'mumi an yunsita wa yastami'. Jadi pendapat Al-Imam Malik rahimahullah itu sedikit tidaknya memecah perbedaan pendapat tadi. Satu bilang wajib, satu bilang tidak wajib. Al-Imam Malik mengatakan wajib
pada salat-salat yang sirriyah, salat zuhur, salat asar, salat sunnah. Ini wajib bagi seorang imam munfarid ataupun makmum. Akan tetapi dalam salat-salat yang jahriyah maka apa? Tidak wajib, cukup bacaan imam. Ini beliau berupaya untuk menggabungkan atau mengkolaborasikan antara dua riwayat yang tadi disebutkan dalam hadis ataupun juga ayat yang tadi kita sudah bacakan. Artinya ini pendapat Al-Imam Malik rahimahullah setidaknya bisa menengahi dua pendapat tadi. Ala kulli hal, ikhwatal iman a'azzakumullah, al-amru fiha wasi'. Al-amru fiha wasi'. Jadi perkaranya luas, lapang, dan setiap kita bisa mengambil pendapat yang manapun. Meskipun demikian, setiap kita pun wajib untuk mencari pendapat yang paling kuat dan pendapat yang paling mendekati. Semua itu juga didasarkan pada keilmuan kita masing-masing. Kalaulah kita seorang akademisi, seorang talibul ilm, seorang orang yang terpelajar, yang mau belajar, maka wajib untuk menelaah, wajib untuk mencari sisi-sisi pendalilan yang disebutkan oleh setiap pendapat ulama madhab tersebut. Tapi kalau sekiranya kita adalah seorang yang anggaplah misalnya, mohon maaf, awam, bukan dari kalangan tullabul ilm atau dari kalangan para ulama, maka kewajiban kita adalah bertanya kepada para ulama dan mengikuti pendapat ulama-ulama yang ada di wilayah kita. Inilah prinsip yang harus kita terapkan di setiap lingkungan masyarakat muslim. Tidak setiap kita kemudian mengutarakan pendapat kita masing-masing. Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berselisih pendapat dalam hal apapun, maka kembalikan hukum itu kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain disebutkan wa ulil amri minkum, dan kepada para pemimpin kalian. Pemimpin dalam hal ini para ulama menyebutkan ada dalam dua kategori. Pemimpin dalam permasalahan, yakni urusan pemerintahan, ya mengatur rakyat, ataupun dalam masalah agama, dalam hal ini para ulama. Itulah para pemimpin kita. Karena ya ikhwatal iman na'azakumullah, dua elemen tersebut sangatlah penting dalam setiap lingkungan, dalam setiap negara yang notabene itu Islam. Tanpa kedua orang tersebut, pemimpin sebagai misal dalam hal ini presiden di kita, karena masih menggunakan sistem tersebut, dan juga para ulama. Tanpa keduanya, saya yakin dan mungkin teman-teman juga bisa membayangkan apa yang akan terjadi di lingkungan kita masing-masing. Setiap orang akan Nah, ini berbahaya, rusak ya satu negara, satu kampung kalau tidak ada dua elemen tersebut. Para pemimpin dari kalangan orang-orang yang kuat secara mental untuk bisa memimpin, ya seorang leadership yang memiliki sifat ataupun karakter seorang leader, dan juga para ulama yang bisa meluruskan pemahaman, meluruskan anggapan-anggapan yang ataupun isu-isu yang tersebar di masyarakat sekitarnya, agar seia sekata. Kalau tidak, maka setiap orang akan berpendapat dengan pendapatnya masing-masing. Tayyib, ikhwatal iman na'azzakumullah, itu tentang perkara tersebut. Kita boleh memilih pendapat yang manapun, ya, di antara pendapat para ulama, selama itu masih memiliki dasar ataupun dalil yang jelas, dalil yang lugas, dalil yang sahih, yang dinilai oleh para ulama ahli hadis sebagai hadis kalaupun itu hadis, ya, ataupun athar kalaupun itu athar, sebagai athar yang sahih dan disepakati akan kesahihannya. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya kita pun perlu tekankan setelah itu bahwa setiap kita pun wajib untuk mencari pendapat yang paling
benar, pendapat yang paling mendekati, pendapat yang paling kuat dalam setiap permasalahan, baik itu permasalahan fikih, apalagi permasalahan akidah, yakni keyakinan kita tentang Allah Azza wa Jal. Tayyib. Jadi intinya tadi pendapat Al-Imam Malik secara tidak langsung ataupun langsung itu mengkolaborasikan antara dua pendapat tadi dengan dua dasar riwayat yang berbeda tadi. Allahu taala ala wa alam. Ya kalau saya pribadi ya pendapat yang ketiga lebih apa? Mendamaikan. Lebih apa? Mendamaikan dan menenangkan. Ini pendapat Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam kota Al-Madinah An-Nabawiyah ya di masanya. Kita ketahui waktu itu, entah ada rekan-rekan sini semua hadir atau tidak, bahwa Al-Imam Malik dengan Al-Imam Abu Hanifah itu semasa, sezaman. Al-Imam Malik di Madinah, Al-Imam Abu Hanifah di mana? Di Kufah, di Irak. Al-Imam Malik di Madinah, ulama hadis banyak. Al-Imam Abu Hanifah di mana? Di Irak, ulama hadis sedikit. Terlebih di sana adalah apa markasnya? Orang-orang Rafidhah yang gemar mendustakan hadis, gemar membuat hadis-hadis palsu tentang syariat Islam. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah kalau kita bilang terpaksa untuk apa? Banyak menggunakan logika di dalam menetapkan apa? Hukum-hukum syariat. Beliau gunakan kecerdasannya yang luar biasa itu untuk membahas apa? Ilmu-ilmu agama, khususnya dalam permasalahan fikih. Terlebih Al-Imam Abu Hanifah dalam permasalahan akidah itu menjadi imam yang paling apa? Paling keras. Dalam masalah orang yang meninggalkan sholat, baik itu dengan lalai, malas, ataupun dia menghalalkan atau bagaimana, apapun kondisinya kafir. Imam Abu Hanifah berbeda dengan pendapat yang ini ulama-ulama yang lainnya. Ini Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Malik rahimahullah, beliau di Madinah, ulama ahli hadis banyak, sehingga riwayat-riwayat hadis itu banyak tersebar di antara para ulama di kota Madinah. Karenanya sumber pengambilan syariat yang mereka tetapkan itu banyak dari hadis. Akhirnya timbul isu yang tersiar di masyarakat kala itu bagi penduduk Madinah menganggap bahwa apa? Orang-orang Irak, murid-muridnya Abu Hanifah itu ashabur ra'i, aqlaniyun. Orang-orang yang cuma apa? Menggunakan logika, tidak menjadikan sumber pengambilan dalil itu apa? Dari hadis. Sedangkan anggapan orang-orang Irak terhadap orang-orang Madinah kali itu apa? Orang Madinah itu orang-orang yang jumud. Dikit-dikit hadis, dikit-dikit hadis, dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Mereka enggak gunakan apa? Akalnya. Mereka tidak bisa menggunakan apa? Akalnya. Jumud. Benar enggak? Itu sudah terjadi di zaman Al-Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah. Boleh jadi kita pun mendapatinya di masa sekarang. Namun itu bukan masalah, karena ternyata ya kondisinya seperti tadi. Al-Imam Abu Hanifah jauh dari para ulama ahli hadis. Namun banyak pendapat-pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah itu yang apa? Sangat kuat dan juga selaras dengan apa yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan saat disandingkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, itu banyak yang senada. Ini kecerdasan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Para ulama kali itu masih membahas apa hukum sholat di atas perahu. Al-Imam Abu Hanifah sudah membahas apa hukum sholat di udara. Yang kali itu belum ada pesawat. Sekarang sudah ada pesawat. Cerdas. Rahimahumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh ulama, seluruh imam Islam dari sejak awal ini Nabi Muhammad SAW hingga masa kita, bahkan hingga hari kiamat. Ikhwatal iman azakumullah, ini suatu hal yang patut kita
syukuri kita memiliki apa? Sumber pengambilan hukum dalam syariat kita melalui para ulama kita. Jarang ada kultur, ada budaya, anggaplah jika itu sebuah budaya yang memiliki kekayaan seperti yang kita miliki sebagai seorang muslim dan memegang teguh agama Islam. Sulit agama manapun, ajaran manapun yang bisa menandingi apa? Keilmuan Islam. Terlebih kalau kita lihat sumber ilmu pengetahuan kita. Sumber ilmu pengetahuan barat, kapitalis, itu apa? Hanya yang bisa terlihat. Harus bisa dibuktikan secara ilmiah, sains. Kalau saya bilang di sana ada tisu yang bisa terbang sendiri, maka harus dijelaskan. Pasti ada teorinya. Harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Beda dengan Islam. Islam menyebutkan bahwa di sana ada azab kubur. Percaya nggak? Kenapa percaya? Kenapa percaya? Karena kita punya sumber ilmu pengetahuan yang jauh lebih apa? Tinggi, jauh lebih kaya daripada ilmu pengetahuan yang ada di orang-orang itu. Kita punya Al-Quran, kita punya hadis. Mereka punya tidak? Tidak. Bahkan kitabnya saja apa? Diragukan keabsahannya, keotentikannya. Diragukan. Banyak versinya lagi. Banyak versinya. Luka, Yohanna atau Lukas, Yohanes, Matius, Barnabas, banyak, dan itu isinya beda semua. Itu isinya semua beda. Beda dengan apa? Al-Quran. Ikhwatal iman a'azzakumullah. Kembali pada pembahasan kita tadi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Walaupun kita belum hidup, kita sudah mengenal, ataupun saat ini kita mengenal para ulama Islam. Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Al-Imam Syafi'i belajar kepada Al-Imam Malik, juga belajar kepada muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Beliau itu belajar ke Madinah, pun belajar ke Kufah. Kemudian beliau hijrah ke Mesir. Beliau menyampaikan pendapat-pendapat atau argumen-argumen tentang agama Islam, tentang ilmu fikih secara khusus, hingga jadilah itu sebagai manhaj ataupun mazhab yang baru, yang kala itu dilihat sebagai mazhab yang mengkolaborasikan antara apa? Dua mazhab tadi, mazhab Malik dan mazhab Abu Hanifah. Karena itu Al-Imam Syafi'i adalah orang pertama, ulama pertama yang mencetuskan apa? Ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih. Ilmu tentang prinsip di dalam mengambil hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis. Ada ayat menyatakan begini, siaknya seperti ini, konteksnya begini, ini memberikan faidah apa? Itu kan pakai apa? Logika. Itu menggunakan apa? Logika. Tapi logika tersebut itu pun memiliki dasar. Disebutkan oleh Imam Syafi'i, dasarnya ayat ini, dasarnya hadis ini. Ini Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Dalam kitabnya Ar-Risalah. Barulah kemudian setelah itu Al-Imam Ahmad lahir di Kufah. Lahir di Kufah, di Irak. Orang sana. Belajarnya ke mana? Kepada muridnya Imam Abu Hanifah atau ke Madinah? Langsung belajar ke siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena beliau sudah tahu bahwa kalau belajar ke satu-satu maka akan mengambil waktu yang cukup panjang, cukup lama. Akhirnya belajar langsung kepada Al-Imam Asy-Syafi'i yang sudah belajar mazhab Abu Hanifah dan juga belajar mazhab Malik rahimahumullah.
Itu Al-Imam Ahmad. Jadi sebenarnya murid dengan guru. Ikhwatal iman azakumullah, di sini kita dapat mengambil satu ibrah, satu pelajaran bahwa perbedaan pendapat jangankan dengan orang lain, murid dengan guru pun apa? Boleh terjadi. Al-Imam Ahmad murid siapa? Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i muridnya siapa? Al-Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah, atau muridnya murid Al-Imam Abu Hanifah. Jadi itu boleh terjadi. Karena itu perlu ya untuk kemudian kita kaji kembali hal-hal terkait perbedaan pendapat dalam permasalahan fikih seperti ini. Meskipun kita semua wajib untuk apa? Memilih di antara pendapat-pendapat tersebut mana yang lebih kuat, bukan justru malah membuat pendapat yang kelima. Imam Syafi'i bilang A, Imam Malik Al-Imam Abu Hanifah bilang A, Al-Imam Malik bilang B, Al-Imam Syafi'i bilang C, Al-Imam Ahmad bilang D, kemudian kita bilang E. Cari yang paling gampang. Tidak. Yang benar itulah kita mencari yang paling kuat, yang paling rajih, yang paling selaras ataupun mendekati dengan dalil-dalil syar'i baik dari Al-Qur'an ataupun hadis. Merujuk pada pendapat para ulama tersebut, bukan kita bikin pendapat sendiri. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini adab, ya, adab ya, kepada Allah, adab kepada para ulama yang merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? Jam 5. Mana jam? Udah jam 5 itu. Yang panjangnya kelima udah. Baik. Nah, kita sekarang masuk insyaallah ke pembahasan surat Al-Fatihah. Tentang beberapa nama yang disebutkan dalam berbagai riwayat ya tentang surat Al-Fatihah ini. Kita tahu kan namanya surat Al-Fatihah. Ternyata ada nama-nama lain bagi surat Al-Fatihah ini. Yang tentunya ada satu faedah yang bisa kita pahami di sini bahwa sesuatu yang memiliki nama yang banyak beragam itu menunjukkan bahwa hal tersebut memiliki keutamaan, sesuatu yang mulia. Itu dalam kultur Islam. Jadi orang yang punya nama banyak itu bukan indikator ataupun mengindikasikan bahwa dia teroris. Dulu kan di tahun 2000-an ya, saya pertama belajar itu ada anggapan demikian. Di sini Sofan, di sana siapa, di sini siapa, di sana siapa, kan gitu ya. Akhirnya dianggap teroris ya. Tidak selamanya demikian. Kayak ini perlu diluruskan, perlu kita kaji dengan hati-hati. Rasulullah SAW punya berapa nama? Coba, yang kita tahu Pak, berapa nama Rasulullah SAW? 1, Muhammad. Ini yang paling ini. Kemudian apa? Hah? Abul Qasim kunyahnya. Nah, ini nama. Tak apa misalnya kita masukkan Abul Qasim lah, walaupun Rasulullah SAW yang disebutkan dalam riwayat tersebut beliau tidak senang untuk dipanggil sebagai dengan apa? Kunyahnya itu Abul Qasim. Walaupun beliau sendiri mengatakan bahwa beliau adalah Abul Qasim. Jadi beliau lebih senang dipanggil dengan nama Muhammad atau Ahmad. Muhammad, Ahmad, Abul Qasim. Rasulullah itu kedudukan. Nabiullah, Rasulullah kedudukan. Apa lagi? Al-Mahi. Al-Mahi. Rasulullah pernah menyebutkan innali asma'an. Sejatinya aku ini memiliki beberapa nama. Ana Muhammad. Ini sofan ya. Ini mengibaratkan saja. Ana Muhammad. Aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmad. Dan aku adalah Ahmad. Wa ana al-mahi. Alladhi yamhullahu biha al-kufra. Aku adalah al-mahi. Al-mahi itu diambil dari kata maha yamhu. Maha yamhu itu teman-teman, kalau dulu kita di sekolah di bangku SD mungkin masih ingat, atau ada yang pernah SR dulu di sini? SD lah ya, sudah SD ya, nggak ada yang SR ya?
Nah, itu kita di bangku sekolah nulis menggunakan pensil biasanya. Ya, mungkin belum begitu tenar pulpen itu, pensil. Kalau salah kita apa? Kita hapus. Nah, penghapus ini dalam bahasa Arab disebut al-mimhat. Al-mimhatu. Mimhatun, penghapus. Ini kata maha yamhu. Rasulullah SAW memiliki nama al-mahi, sang penghapus. Maksudnya apa? Alladzi yamhullahu bi al-kufra. Yang denganku Allah Subhanahu wa taala hapuskan apa? Kekufuran di muka bumi. Al-mahi. Kemudian ada juga ini yang saya ingat ya. Al-hashir. Wa ana al-hashir. Beliau sebutkan bahwa beliau itu memiliki nama Al-Hashiru. Dari kata hasyara yahsyuru. Pernah dengar yaumul mahsyar? Padang mahsyar. Sebelum kita ke mahsyar kita dibangkitkan. Beliau memiliki nama Al-Hashir. Kenapa? Karena disebutkan riwayat tersebut bahwa seluruh manusia itu akan dibangkitkan setelahku. Jadi yang paling pertama dibangkitkan dari kuburnya itu siapa? Rasulullah SAW. Nabi terakhir, tapi yang paling pertama dibangkitkan. Umat Muhammad SAW adalah umat terakhir, tapi umat yang paling pertama mengetuk pintu surga. Ini keutamaan Islam, keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lebih daripada itu, Rasulullah SAW pernah menegaskan kepada para sahabat kala itu bahwa seluruh para nabi itu memiliki hak untuk menyampaikan sebuah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala segera. Dan aku pun punya, tapi aku simpan itu untuk di hari kiamat agar Allah Azza wa Jalla mempercepat hisab. Ini syafaat itu. Maka dalam doa setelah adzan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita apa? Setelah adzan? Setelah adzan, doa setelah adzan apa? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah, yani al-adzan was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmuda. Wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta, dan bangkitkan ia, berikan ia, ini Muhammad SAW, ya Allah, maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi itu kelak di hari kiamat, di mana seluruh manusia nanti kita pelajari ya, datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir kepada Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Barulah Rasulullah SAW kemudian tersungkur sujud di hadapan Allah, dan Allah Subhanahu mengatakan, ya Muhammad irfa tashfa tushaffa, atau kama qala sallallahu wasallamuhu alaihi, wa Muhammad angkat padamu, berikan syafaat, kamu telah aku berikan syafaat untuk memberikan syafaat kepada umat manusia. Itu Rasul kita, itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyimpan doa tersebut untuk siapa? Untuk kita ya ikhwan, untuk kita umat beliau alaihi salatu wassalam. Karena itu bersungguh-sungguhlah untuk merealisasikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan menjalankan setiap syariat, setiap ajaran yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, surat Al-Fatihah kita nggak bahas ya, namanya banyak. Ada Al-Hashir, ada Al-Muqaffi, ada Al-Muqaffa, ada Al-Aqib, kemudian ada Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah, Nabiyul Malahib, dan itu nama-nama yang saya ingat di antara nama-nama Nabi Muhammad SAW. Taib. Surah Al-Fatihah pun punya banyak nama. Punya banyak nama. Ya, tentunya nama tersebut akan memberikan satu faidah makna yang berbeda. Pertama, surat ini dikenal juga sebagai surat Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Apa alasannya? Apa hikmahnya?
Karena Al-Quran dibuka dengan surat ini. Al-Quran itu dibuka dengan surat ini. Ini surat Al-Fatihah. Dari kata fataha, yaftahu. Kalau pintu itu punya apa? Punya miftah, punya kunci. Ini dari kata fataha, yaftahu. Surah Al-Fatihah diambil dari kata fataha, yaftahu. Ini surat pembuka. Wadah ya ikhwan? Ini yang pertama. Dalilnya tadi sudah kita bacakan di awal beberapa kali. La salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Tak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ini surah Al-Fatihah. Ini alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim hingga ayat yang ke-7. Taib. Ya, saya khawatir justru malah nafas enggak agak taib. Yang kedua, wa tusamma ummul Quran. Wa tusamma ummul Quran. Disebut juga sebagai Ummul Quran. Meskipun di sini ada sedikit perbincangan tentang menamakan Al-Fatihah ini sebagai Ummu Al-Quran. Taib. Namun tidak perlu kita sebutkan di sini. Taib. Disebut sebagai Ummul Quran karena dalilnya ada yang menyebutkan itu bahwa Al-Quran Al-Fatihah adalah Ummul Quran karena memang sejatinya seluruh ayat ataupun hukum dan prinsip hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kembali kepada surat Al-Fatihah. Kalau teman-teman sudah mempelajari tauhid, saya rasa ada itu jadwalnya ya. Kajian tentang tauhid di sini ya. Ya Syekh. Tauhid yang menjadi tujuan utama hidup kita agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam ranah rububiyahnya bahwa tidak ada yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menurunkan hujan, mengatur alam semesta selain daripada Allah, ataupun ranah uluhiyah kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam setiap peribadahan kita kepada Allah, salat kita, saum kita, haji kita, zakat kita, sedekah kita, semuanya hanya untuk Allah. Atau dalam ranah al-asma was sifat yang pernah kita singgung kala itu, intinya dalam semua ranah itu semuanya disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Allah Rabbil alamin rububiyah, Maliki yaumiddin, Malik Ar-Rahman Ar-Rahim al-asma was sifat, Maliki yaumiddin al-asma was sifat. Itu pun tentang hari gaib, itu pun hari kiamat disebutkan di situ. Iyyaka na'bud, uluhiyah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim, as-siratal mustaqim adalah Islam. Al-Islam mawjud, itu ada dalam surat Al-Fatihah. Ghairil maghdub alaihim waladdallin, bukan dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Yahudi yang Allah murkai karena apa? Mereka punya ilmu tak mau beramal, ataupun An-Nasrani, An-Nasara yang mereka tak punya ilmu tapi semangat beramal. Islam punya ilmu pun mau beramal. Itu as-sirat al-mustaqim. Ini prinsip hidup dalam menjalankan syariat Islam. Semua sudah ada dalam surat Al-Fatihah. Temukan dalam surat An-Nisa tentang nikah, tentang talak, tentang dalam surat Al-Baqarah ada riba. Dalam surah Al-Baqarah di awal-awal ada pembahasan tentang orang-orang munafik, tentang orang-orang musyrik, dan seterusnya. Itu semuanya kembali ke surat Al-Fatihah. Bahas tentang surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, pun pembahasannya itu akan kembali kepada surat Al-Fatihah. Ini Ummul Kitab, Ummu Al-Kitab. Secara global, hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran itu terkandung semuanya di dalam surat Al-Fatihah. Ya, taib. Wa tusamma Ummul Quran wa tusamma Ar-Ruqyah. Nama lain dari surat Al-Fatihah adalah surat Ar-Ruqyah. Surat Ar-Ruqyah. Pernah dengar istilah ruqyah? Ruqyah syar'iyyah. Ar-Ruqyah. Ruqyah. Kita berupaya untuk menyembuhkan seorang yang sakit dengan bacaan-bacaan Al-Quran ataupun zikir yang Rasulullah SAW ajarkan. Ruqyah tentunya
membahas tentang ruqyah pun ini banyak pro dan kontra, juga ada permasalahan-permasalahan yang perlu diluruskan terkait hal tersebut. Karena sejatinya ruqyah itu adalah mampu untuk dilakukan oleh setiap kita sebagai muslim. Oleh setiap kita sebagai muslim. Ya, kita tidak akan bahas tentang ruqyah, tapi yang kita bahas ini adalah bahwa di antara nama surah Al-Fatihah itu ada surat Ruqyah. Dikisahkan bahwa di zaman Rasulullah SAW itu anna nafaran yani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam adafu hayyan min ahya'il Arab. Jadi ada segelintir orang sahabat yang berkunjung pada sebuah kampung, kemudian mereka minta untuk dijamu, hak sebagai tamu. Itu hak yang harus ditunaikan bagi mereka yang datang sebagai tamu dari negeri yang jauh. Wajib untuk dijamu, siapapun dia, wajib. Itu Islam. Jadi jangan dilihat-lihat dulu itu siapa, dari mana, keperluannya apa. Tidak, jangan dulu, tapi jamu terlebih dahulu, baru kemudian ditanya perihal apa yang membawa mereka ke tempat atau kampung kita. Ini sebenarnya harus kita tunaikan. Namun warga kampung itu tak mau, enggan untuk menjamu mereka, menjamu para sahabat. Hingga akhirnya mereka bermalam, kedinginan, kelaparan, tidak punya beralaskan tanah, beratapkan langit gitu. Apa itu? Ada pepatah gitu ya. Nah, itu tiba-tiba di malam tersebut warga kampung ini, salah seorang warganya itu ada yang tersengat kalajengking. Kita tahu bisa kalajengking seperti apa mematikannya, demam dan sebagainya. Akhirnya beberapa orang di antara mereka memberikan saran, coba kita tanyakan kepada kafilah tadi, orang-orang yang datang untuk minta dijamu tadi. Siapa tahu di antara mereka ada seorang tabib, dokter gitu, yang tahu tentang penyakit dan bisa memberikan pengobatan untuk saudara kita ini. Akhirnya datangi. Kemudian para sahabat menyepakati dan membacakan surat Al-Fatihah. Membacakan surat Al-Fatihah kepada orang yang tersengat kalajengking ini, lalu Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan kepada orang tersebut. Barulah kemudian para sahabat dijamu oleh warga kampung tersebut. Nah, dari hadis ini ya, maka disebutkan ya, bahwa tatkala kisah tersebut diceritakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyebutkan ata'alamun atau wama adraka, yani wama adraka annaha ar-ruqyah, wama adraka annaha ar-ruqyah. Tahukah kalian bahwa Al-Fatihah itu adalah ar-ruqyah? Makanya para ulama mengambil satu istinbat hukum di sini bahwa satu di antara nama Al-Fatihah adalah ar-ruqyah. Jadi harus ada dasarnya, harus ada dasarnya. Tidak boleh kita mengada-ngada surah Al-Fatihah semau kita, ya, dirubah jadi nama-nama yang lain. Tapi ini ada dasarnya. Kemudian nama yang lainnya yaitu Asy-Syafiyah, ya, sama seperti ruqyah. Ini surat yang menjadi obat, ya, penyembuh, ya, penawar ya atas suatu penyakit. Kemudian yang ini sangat dikenal juga sebagai As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u Al-Mathani. Dalam Al-Quran disebutkan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Disebutkan di sini itu pada surat Al-Hijr ayat yang ke-87. Ayat yang ke-87 Al-Hijr ayat ke-87, nanti rekan-rekan bisa simak kembali ayat tersebut. Allah Azza wa Jalla firmankan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Dan yang dimaksud dengan As-Sab'ul Mathani dalam ayat ini adalah Al-Fatihah. Adalah surat Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah yang memiliki 7 ayat yang menjadi inti dari setiap hukum yang ada dalam syariat kita. Ada pula yang menyebutkan bahwa As-Sab'ul Mathani
Kata al-mathani ini banyak penafsiran ya di antara para ulama. Ada beberapa penafsiran, ini yang saya ingat. Pertama menyebutkan bahwa al-mathani di sini ya bisa bermakna apa? Diambil dari kata dasar thana. Thana itu pujian. Jadi ini ayat-ayat surat Al-Fatihah ini surat yang paling terpuji, paling mulia di dalam Al-Qur'an. Ada pula yang menyebutkan bahwa kenapa itu disebut dengan as-sab'ul mathani. Al-mathani di sini maksudnya dari kata thaniyah atau kata yang lainnya, tapi yang bermakna tikrar, karena dia terus diulang, diulang dalam setiap rakaat salat, pasti itu. Kayak disebut as-sab'u al-mathani. Allahu a'lam. Ya. Dan dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ya, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladhi utituhu. Ya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladhi utituhu. Ini terkait ayat tersebut. Wa tusamma shalah. Yang terakhir yang bisa kita ambil di antara nama surah Al-Fatihah itu adalah as-shalah. As-shalah. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam sebuah hadis qudsi, dan ini riwayatnya sangat terkenal. Boleh jadi teman-teman sudah sering menyimak itu karena pembahasannya nanti tentang surat Al-Fatihah. Nanti kita akan pembahasannya tentang basmalah itu masuk dalam surat Al-Fatihah atau tidak. Nah, itu kan pembahasan yang boleh jadi itu kemudian menjadi polemik karena memang permasalahannya besar itu. Sangat Sangat besar. Satu pendapat Imam Malik, satu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini. Yang satu mengatakan bahwa basmalah itu tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah yang 7 ayat. Yang satu mengatakan apa? Masuk dalam surat Al-Fatihah. Maksudnya begini, kalau kita perhatikan bahwa sekiranya kita bilang, oh basmalah itu tidak masuk dalam surat Al-Fatihah, ternyata iya. Artinya apa? Kita sudah membuang satu ayat dari Al-Quran. Apa hukumnya? Orang yang buang satu ayat dalam Al-Quran, ini bukan ayat Al-Quran ini, hapus. Apa hukumnya? Bahaya. Atau sebaliknya, itu masuk dalam Al-Fatihah, ternyata enggak. Artinya kita telah menambahkan satu ayat ke dalam Al-Quran. Apa hukumnya? Makanya ini perkara yang sangat penting, urgent sekali. Kemudian muncul satu pendapat baru, yang ini pendapat diambil oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam hal ini. Sebenarnya kita akan baca kitab itu ya, tapi tidak saya bawa. Beliau berpendapat bahwa basmalah itu ayat dalam Al-Quran, tapi dia ayatun mustaqillah. Ayatun mustaqillah, ayat yang independen. Ayat yang independen, tersendiri. Sehingga kita akan lepas dari dua konsekuensi tadi, menambahkan atau mengurangi. Dia ayat dalam Al-Quran, tapi dia itu tidak masuk dalam surah Al-Fatihah, tapi dia merupakan ayat yang independen, ayat yang mustaqil. Kita ambil pendapat yang mana? Belajar. Kita belajar, masing-masing kita harus pelajari perkara itu dan mana pendapat yang paling mendekati. Ini hadisnya nanti kita akan bahas, tapi sekarang coba kita sebutkan. Tapi jangan tanya-tanya tentang itu dulu ya. Nanti insya Allah kita bahas. Permasalahan itu nanti kita bahas. Nah, yang jadi fokus kita saat ini adalah Al-Fatihah juga disebut sebagai memiliki nama as-shalah. Karena dalam hadis qudsi tadi yang kemudian nanti dia dijadikan sebagai dasar, ya, satu di antara pendapat ulama tentang basmalah itu disebutkan bahwa qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Qasamtus salah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat antara diriku dengan hambaku itu menjadi 2 bagian. As-shalah di sini maksudnya apa? Surat Al-Fatihah. Karena di kelanjutan hadis itu disebutkan bahwa fa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu madza hamadani 'abdi. Terus sampai iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Baik, hadza baini
wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antaraku dengan hambaku. Itu berarti pertengahannya di situ. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalau kita hitung dari situ, kira-kira 3 ayat ke atas, 3 ayat ke bawah, atau 3 ayat ke depan, 3 ayat ke belakang, yang mana? Nah ini yang menjadi dalil sebagai apa? Satu di antara pendapat para ulama terkait ini. Ya. Nah, itu jangan dibahas dulu nanti. Nah, barulah yang menjadi fokus kita sekarang ini adalah saat Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi tadi, qasamtus salata. Aku telah membagi as-salah. Maksudnya surat Al-Fatihah. Oke, satu di antara nama surat Al-Fatihah adalah surat as-salah. Ini istinbat hukum. Ya, ini dipelajari dalam ilmu usul fikih. Yang tadi kita singgung bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjadi pelopor dalam mencetuskan satu faks ilmu yang sampai saat ini digemari, digandrungi, bahkan menjadi apa? Kalau kita sih mungkin dalam ilmu eksak itu dia dokter gitu. Dia dokternya, dia tahu penyakitnya di mana, jalan keluarnya bagaimana, dia paham. Ini orang-orang yang mempelajari usul fiqih. Ya, makanya nanti dikenal dengan istilah al-usuliyun. Al-usuliyun. Nanti ada istilah al-muhaddithun. Ada istilah al-mufassirun. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang ahli hadis pun dia apa? Usuli. Seorang usuli dia seorang ahli hadis. Seorang ahli tafsir dia juga ahli di bidang hadis. Jadi tidak dengan serta-merta kita bilang kamu nih usuli ngapain bahas hadis itu. Enggak bisa. Ya karena para ulama dahulu ilmu mereka apa? Luas. Ya beda dengan kita sekarang. Semakin tinggi strata pendidikan kita, maka semakin sempit ilmu kita. Iya tidak? Jadi Pak, semakin tinggi ya bahas apa? Botol air ini. S1 ya segini. S2 bagian apa? Ya, wadahnya. S3 bahas apa? Tutupnya doang. Ya. Allahu a'lam apakah itu baik atau tidak. Tapi yang jelas ikhwatal iman a'azakumullah, ini menjadi pelajaran bagi kita ya untuk terus memperdalam dan memperluas pengetahuan kita khususnya dalam permasalahan agama kita. Jangan sampai ya kita mau untuk kemudian mohon maaf sekali lagi dibodoh-bodohi ya oleh sebahagian orang di antara kita ya di dalam memahami setiap hukum dalam agama kita. Ini perlu ya, belajar itu perlu ya, dan bahkan dalam hadis disebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu satu kewajiban bagi setiap muslim, termasuk dalam hal ini muslimah. Termasuk dalam hal ini muslimah. Karena kalau khitab di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan laki-laki, pada dasarnya itu juga masuk ke dalamnya apa? Perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, atau aqimus shalah wa atuz zakah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina ad-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Itu kan kalau dalam kaidah bahasa Arab ini khitabnya ditujukan kepada siapa? Laki-laki gitu. Akhirnya yang perempuan bilang itu kan laki-laki gitu. Ya, perempuan tidak masuk, tidak demikian. Ya. Pun di situ bisa kita ambil satu hikmah besar dalam syariat kita, bahwa Islam bukan agama yang menyampingkan, menomorduakan apa? Kaum wanita. Setiap umat Islam, laki-laki ataupun perempuan itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam Islam. Memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam Islam.
Yang laki-laki diperintahkan sholat, perempuan juga diperintahkan sholat. Puasa pun puasa. Baik. Kalaupun ada perkara-perkara yang itu terlihat seolah menyampingkan kaum wanita, maka ini perlu diluruskan. Dan satu poin mungkin yang bisa kita pegang di sini adalah bahwa yang telah menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Otomatis yang paling mengetahui hal yang menjadi maslahat hidup kita itu pasti hanya Allah Subhanahu wa taala. Misal dalam perkara pembagian waris. Dalam perkara pembagian waris. Kenapa kok laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian perempuan misalnya? Allah yang maha tahu hikmah di balik semua itu. Hingga kemudian para ulama menyebutkan bahwa mungkin di antara hikmahnya bahwa laki-laki itu memiliki tanggung jawab nafkah atas yang ada di bawahnya, istri ataupun anak-anaknya, sehingga dia lebih membutuhkan harta tersebut untuk menghidupi anak dan istrinya. Beda halnya dengan perempuan. Itu mungkin di antara hikmah. Disebutkan oleh para ulama beberapa hikmah tentang itu. Yang jelas ikhwatal iman a'azakumullah, pasti apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan itu adalah untuk kemaslahatan hidup kita. Untuk kemaslahatan hidup kita. Pasti. Yang menciptakan kita adalah Allah. Yang menyusun seluruh organ ataupun anggota tubuh kita adalah Allah. Pastilah Allah yang lebih mengetahui, paling mengetahui yang menjadi maslahat bagi hidup kita. Karena itu, kalaupun sekiranya ada syariat yang jelas Allah perintahkan kepada kita, kemudian kita tergoda ataupun tergiur oleh bisikan-bisikan tersebut yang mengisyaratkan seolah ini syariat, ini hukum tidak adil dan lain sebagainya, maka yang harus ditanya itu siapa? Adalah diri kita masing-masing. Karena itu dalam bertanya pun para ulama menyebutkan ada adabnya, ada etikanya untuk menanyakan alasan dari setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kalau menyampaikan pertanyaan, mohon maaf teman-teman sekalian, kita bertanya, loh, kok ayatnya begini? Itu kenapa Ustaz? Kenapa hukumnya seperti ini? Kenapa ayatnya seperti ini? Padahal kalau kita mau lebih beretika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertanya, Ustaz, kira-kira apa hikmahnya? Kan lebih beradab, lebih santun kita untuk bertanya tentang ayat ataupun hadis yang disebutkan di dalam syariat Islam. Terkhusus apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ayat-ayat inilah kalamullah. Perkataan Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk kemudian kita mempertanyakan apa alasannya. Nah, ini sebenarnya pemikiran yang kritis yang kita Allah kita yang menanamkan, ataukah lingkungan yang memang mendesak anak-anak kita untuk selalu kritis. Satu sisi itu baik. Di sisi lain kalau kita tidak batasi, maka ini akan berbahaya. Ya, tidak sedikit di antara orang tua juga yang dongkol kalau anaknya selalu bertanya. Dalam artian kenapa kok gitu. Ya secara tidak langsung logically gitu, kita akan menganggap bahwa anak ini tidak percaya kepada kita sebagai orang tua. Selalu saja kalau dia diperintahkan suatu hal yang baik atau dilarang dari suatu hal yang buruk, dia bertanya kenapa? Meskipun kita sebagai orang tua wajib untuk bisa menjelaskan kepada anak kita. Namun dalam perkara-perkara yang seperti itu, ini kita ingin mendekatkan pemahaman saja. Allah Subhanahu wa taala katakan wala taqrabuz zina. Allah Subhanahu wa taala katakan wa aqimus shalah. Allah Subhanahu wa taala tetapkan wa atuz zakah. Tak perlu kita bertanya kenapa. Ini adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Ya sudah taat. Gak perlu kita bertanya-tanya kenapa harus taat. Walaupun para ulama menjelaskan kemudian agar kita itu bisa lebih memahami apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan.
Maka dalam sebuah ayat disebutkan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya alasan atas suatu hal yang Allah perbuat. Kenapa Allah lakukan ini? Kenapa Allah tetapkan itu? Tidak. Wa hum yus'alun, dan mereka lah yang akan ditanya, kenapa kamu maksiat? Kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu berzina? Mengapa kamu mencuri? Dan seterusnya. Kita yang ditanya, bukan Allah yang ditanya. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada setiap kita, ikhwatal iman. A'azzakumullah. Baik. Baik. Cukup jelas tentang itu. Jam berapa? Baik, tepat ya. Pukul 4 lebih 58. Selebihnya ikhwatal iman, a'azzakumullah, ini jadi penutup pembahasan kita, sekaligus menjadi penghantar yang mungkin yang akan atas pembahasan yang akan kita ambil kemudian tentang jumlah ayat surat Al-Fatihah. Disepakati oleh para ulama bahwa surat Al-Fatihah jumlah ayatnya berapa? 7 ayat. Jumlah ayatnya 7 ayat. Ya, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an ayat-ayat tadi apa? Surah Al-Hijr tadi, walaqad atainaka sab'an minal matani, sab'an 7 ayat. Ya, dan itu yang akan menjadi fokus pembahasan kita insyaallah sebelum melangkah ke pembahasan lain di di pertemuan yang akan datang. Ya, bagaimana nanti kemudian pembahasan tentang basmalah dan lain sebagainya, insyaallah mudah-mudahan itu bisa menjadi penerang bagi kita untuk bisa terus memperdalam keilmuan kita terhadap syariat ataupun hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam syariat ini, dalam agama ini. Demikian ikhwatal iman, a'azzakumullah, apa yang bisa disampaikan, mudah-mudahan itu bisa menjadi طيب. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.